Shalom, pagi bersama kudakan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat kasih karunia-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, kami masih bisa hidup, kami tetap masih bernapas, dan kami merasakan bagian umat Israel dalam lindungan kasih sayang yang daripada Tuhan. Kami berada di Goshen, itulah ada, tapi itu bangsa Israel terpelihara, dan hari kami juga terpelihara. Maka kami sebelum mengadakan aktes lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan naikkan pujian penyembahan. Kami rindu dengan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat pertama sampai ayat 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tulis, kata-kata ciptaan mereka yang mencipta engkau telah mengenai engkau aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan kehiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan hiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokoh janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biar segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai serta dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pagi hari ini. Firman Allah berkata pada kita pada pagi hari ini, pada ayat yang keempat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala sesuatu ditulis dahulu untuk ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Semua yang ditulis dalam Alkitab bagi satu pelajaran buat kita. Ingat, yang ditulis dalam Alkitab ini satu pelajaran buat kita. Ingat, salah satu kita buka, lihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10 dan ayat 11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Perhatikan ayat 11, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tuhan
tahu kita hidup zaman akhir. Kita hidup zaman akhir, akhirnya zaman. Sebagai contoh apa? Bangsa Israel. Sebagai contoh bangsa Israel, bahkan pada ayat yang ke-6 juga berkata, 1 Petrus 10 ayat yang ke-6, semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk meningati kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka jadi bangsa Israel contoh. Yang ditulis dalam Alkitab menceritakan tentang bangsa Israel yang kita baca hari ini, contoh yang kita harus lihat. Sebenarnya berapa jauh sih dari Mesir ke Kanaan? Oh, kita saudara yang sering datang sering ke Israel. Berapa jauh Mesir ke Israel, ke Kanaan, Israel? Cepat. Ya, kalau bersebar naik bus, taruhlah naik onta berapa hari? Nggak mungkin 3 bulan, nggak mungkin 1 bulan. Kenapa? Ingat waktu keluarga Yakub itu terjadi kelaparan di Kanaan, dia pergi ke Mesir mencari gandum. Kalau 3 bulan 4 bulan nggak mungkin. Jadi sih cukup. Tapi apa terjadi? Tuhan izinkan berputar 30-40 tahun di padang tanah Ulah. Kalau dia taat dengan dengaran kepada Tuhan, ceritanya lain. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan jatuh bangun dalam dosa. Berapa banyak kehidupan anak-anak Tuhan jatuh bangun dalam dosa. Justru kita tetap contoh musim-musim Kanaan. Ya, karena sebab kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan masuk Kanaan surga. Kita bagikan hidupan yang sudah ditebus dari lumpur dosa. Kita keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan surga. Bukan putar-putar di dunia. Isi dunia apa sih? Keinginan mata, kangkuan hidup, keinginan daging. Justru keinginan sering menjerat kita. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, keinginan Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Karena keinginan membuat hidup akhirnya jadi dosa. Betapa kita menguasai keinginan hawa nafsu kita, keinginan daging menjadi kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berani mencarikan daging. Pagi-pagi saudara udah adakan mesbah itu mencarikan daging. Biasanya orang kabur langsung kerja, ya, tapi saudara mencari mengutamakan sesuatu yang sangat baik, yang boleh suatu pelajaran yang baik. Bukan kita uang percaya dia lebih Allah yang mengerti dalam hidup. Burung dari kalau pelihara, Tuhan juga pelihara saudara. Amin. Biarlah contoh di bangsa Israel berikan satu peringatan buat kami. Jangan kami menjadi batu sandungan, tapi kami balik mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Betul kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, serta berjalan kami. Pergi dengan selamat, pulang selamat, dan apa di kebutuhan kami. Engkau selalu mencukupi hidup kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut pada Engkau Tuhan. Peristiwa juga dan suasana kering, tetap Tuhan pelihara bangsa Israel, Tuhan pelihara kami semua, warga negara Indonesia. Karena doa-doanya naikkan kehadiran Tuhan. Suasana politik tetap Kau pelihara. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.